Ustaz, ini di halaman 208 ini ada kutipan yang antum kutip itu terkait dengan Iqbal ya. Bacalah Al-Quran seakan dia berbicara denganmu, maka Al-Quran akan membuka beragam rahasianya kepadamu. Jadi pemahaman kita atau informasi yang kita dapat dari Al-Quran itu seperti apa tadi yang disebutkan subjektivitas itu ya. Jadi Ya, tidak bisa bahwa ditarik secara tentu publik. kita berusaha Hmm. ketika membaca Al-Quran, kita memahami, mentadabur Al-Quran, Hmm. kita biarkanlah Al-Quran itu berbicara kepada kita ya. Hmm. Kan mencari pembenaran atas pikiran kita. Oh. Ini yang kemudian kita seringkali terjebak pada kekeliruan. Jadi kita menuntut Al-Quran itu untuk sesuai dengan pikiran kita. Saya pernah berjumpa dengan satu dari pengajar ya, satu kelompok tertentu lah. Saya tidak ingin menyebutkan. Dia berkata begini, bahwa konstruk Al-Quran itu dia sistematik. Sistematik seperti apa? Bahwa setiap pertama nama surah itu menggambarkan apa yang ada dalam kandungan dari ayat-ayat padanya. Yang kedua, bahwa bagian-bagian awal dari surah itu adalah pendahuluan. Bagian tengahnya isi, dan bagian akhirnya adalah kesimpulan. Saya berkata bahwa Anda benar untuk penulisan skripsi, tapi tidak untuk Al-Quran. Al-Quran tidak tunduk pada metode sistematika yang dikembangkan di kampus-kampus. Tapi Al-Quran punya pola tersendiri. Salah satu karakter dari wahyu ya, yang Allah turunkan adalah bahwa dia tidak tunduk pada sistematika logis manusia. Tetapi Al-Quran itu punya sistematika tersendiri. Bisa jadi bahwa satu saat dia berbicara ini, tapi kemudian melompat pada sesuatu yang lain. Dan itu satu bentuk di mana para ulama ya Al-Quran mengatakan di antara mukjizat Al-Quran untuk menarik kemudian perhatian orang padanya. Gitu. Oh. Kadang-kadang orang dikagetkan ya berbicara Al-Quran berbicara tentang satu, tiba-tiba Al-Quran melompat pada pembicaraan tertentu yang kemudian justru itu membuat orang terkejut karenanya, sehingga menjadikan satu pesan yang spesifik terkait hal tersebut. Itu pola Al-Quran. Kita tidak bisa memaksa Al-Quran itu untuk mengikuti pola yang dikembangkan oleh panduan akademis di kampus-kampus. Ini yang masih terkait dengan ini pemahaman juga. Kita lihat bahwa dalam Al-Quran itu ada beberapa ini ya panggilan ya. Jadi manusia itu kan terbagi-bagi, ada ya Yohanes, kemudian juga ada ya halalina amanut, kemudian kafirun, mutakin, terus juga ada munafikun dan sebagainya. Jadi saya melihat atau saya melihat ini kayaknya semua diseru deh sama Al-Quran gitu ya. Sampai yang level apa ya, level level beriman sampai level yang apa menolak pun yang seperti apa kafir pun diseru gitu. Maksudnya apa itu Ustaz? Iya, kan Al-Quran ini memang ditujukan untuk semua manusia dalam keseluruhan bagian manusia itu. Ya, ayuhan nisa, Allah menyeru pada perempuan ya bahwa ya azwajin Nabi ya, misalnya para istri-istri Nabi. Tahu Al-Quran memanggil kemudian ya ayuhan Nabi, para Nabi diseru. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi Al-Quran ini Allah peruntukkan untuk seluruh manusia dalam beragam tingkatannya. Tentu ada yang am, ada yang khas ya. Ada yang bersifat general, tapi ada yang bersifat khusus. Ada yang hukum yang secara general ya, misalnya apa menyeru. Tapi ada yang terkait misalnya untuk para nabi, istri-istri nabi gitu kan. Al-Quran mengatakan tabarujan jahiliyatul ula. Jangan kamu keluar, kata Al-Quran itu,
sebagaimana kemudian perempuan-perempuan jahiliyah itu keluar. Ini kan khusus ya. Artinya pada istri-istri Nabi ada hukum yang khusus. Yang Al-Quran kemudian misalnya melarang mereka untuk seperti perempuan yang lain ya, berbeda. Gitu. Mereka punya hukum khusus. Dan ada juga hukum yang bersifat umum ya, misalnya. Jadi karena itu ada yang kemudian pada konteks tertentu ya, misalnya. Jadi Al-Quran misalnya melarang orang untuk meminum khamar, misalnya. Dan itu meminum khamar itu secara am. Tapi ada di dalam ayat Al-Quran itu adalah Allah melarang orang untuk meminum khamar ketika dia dalam keadaan sholat. Gitu. Jadi ini kan wala taqrabus shalah wa antum sukar. Jangan kamu sholat atau dekati sholat dalam keadaan kamu mabuk. Ini khas ya. Jadi ada khitab yang khas pada orang tertentu yang dia pada masa Nabi itu selalu minum ketika sebelum sholat ya, sehingga dia sholat itu masih dalam keadaan meminum khamar. Nah ini perintah, ini kan khitabnya khas gitu. Jadi ya sekarang kan mungkin hampir tidak ada ya, wallahu a'lam bishawab sih, karena kalau kita lihat misalnya pada ya sebagian ya barangkali ya orang-orang yang ada di Arab juga mereka mabuk tapi mereka sholat misalnya. Ini kan sesuatu yang apa khitab yang digambarkan juga Al-Quran itu berlaku ya. Jadi sholat sebagai sebuah kebiasaan atau tradisi yang sudah memang mereka lakukan sejak kecil, sehingga kadang-kadang kan karena itu kemudian kita kehilangan nilai sholat itu sebagai sebuah tradisi yang biasa dilakukan gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin seperti itu ya. Al-Quran berbicara ada kalanya am, ada kalanya khas, ada kalanya Al-Quran berbicara hanya untuk perempuan, ada kalanya Al-Quran itu hukum yang diperintahkan hanya untuk laki-laki, seterusnya.